Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idham Holik menyampaikan kuliah umum di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kuliah umum dengan tema Peran Perguruan Tinggi Sukseskan Pemilu 2024 berlangsung di Auditorium Kampus Utama UMSU, Jalan Muhtar Basri. Hal tersebut diikuti sekitar 400 mahasiswa dari berbagai fakultas. Kegiatan kuliah umum anggota Komisioner KPU RI dibuka secara langsung oleh Rektor UMSU Agusani tersebut, dihadiri oleh jajaran Rektor UMSU, pimpinan fakultas, dan sekitar 400 mahasiswa UMSU. Hadir juga sejumlah komisioner KPU Sumut dan beberapa komisioner KPUD dari Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Binjai. Rektor UMSU Agusani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan kuliah umum. Selama ini UMSU sangat terbuka untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya pembangunan kehidupan demokrasi, termasuk menyukseskan agenda pemilihan umum. Dekan Fakultas Hukum UMSU Faisal yang menginisiasi kegiatan kuliah umum komisioner KPU itu menyampaikan bahwa tidak lama lagi pada tahun 2024 adalah tahunnya pemilihan umum. Diungkapkannya kendati digelar 2024, namun nuansa-nuansa pemilu itu sudah terasa dari sekarang. UMSU sejauh ini sudah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Faisal berharap kerjasama yang sudah demikian baik antara UMSU dan KPU dapat lebih ditingkatkan. Bang Ilham, bahwa selama ini UMSU bukan hanya Fakultas Hukum tapi semua fakultas itu telah menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi. Mulai dari proses seleksi, dosen UMSU ada pansel, sampai ke sengketa, dosen UMSU juga sebagai kuasa hukumnya KPU. Jadi mudah-mudahan nanti ada pencerahan dan banyak lagi hal-hal yang bisa nanti dikerjasamakan, dan kami berdasarkan arahan dan bimbingan Pak Rektor siap untuk menjalankan kerjasama yang nanti akan dilakukan. Dalam paparan kuliah umumnya, Idham Holik menjelaskan bagaimana urgensi peran perguruan tinggi dalam pembangunan kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia. Menurutnya, kualitas kehidupan politik dan demokrasi itu sangat ditentukan sejauh mana peran masyarakat sipil atau civil society di dalamnya. Karena itu, sebagai bagian dari civil society, tentunya peran perguruan tinggi tidak bisa diragukan lagi. Bicara tentang perkembangan demokrasi atau demokratisasi Indonesia dalam perspektif historis, tentunya kita memiliki catatan yang panjang. Rekornya panjang, bahkan kalau kita merujuk pada pemikiran Karl Malaka dalam buku Nardi Republik, buku ini ditulis beliau sepanjang perjalanan pulang dari Den Haag menuju Jakarta, ya, pada tahun 1923, ya, bahwa pada dasarnya demokrasi sudah ada, tertanam dan berkembang di masyarakat Nusantara. Jadi bukan karena persoalan kita mengenal demokrasi dari Yunani, tetapi pada dasarnya demokrasi sudah ada, dan bahkan kalau kita kaji demokrasi dalam perspektif agama, khususnya Islam, karena kebetulan saya seorang Muslim, maka pada dasarnya demokrasi tidak pernah bertentangan dengan konsep-konsep Islam yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengenal yang namanya konsep syuro dan lain sebagainya. Demokrasi tidak sekedar pada persoalan amanah konstitusi, ya, amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi demokrasi merupakan amanah dari para pendiri bangsa. Jadi kita harus melihat demokrasi ini tidak dalam perspektif legal saja, tapi juga dalam perspektif yang lebih luas pada persoalan komitmen kebangsaan kita, pada persoalan nasionalisme kita. Karena tanpa nasionalisme, demokrasi tidak akan berkembang dengan baik, dan bahkan demokrasi kalau tidak dibingkai oleh etika, ya, maka demokrasi menjadi hal yang seringkali bisa destruktif. Dengan mengimplementasikan tridharma perguruan baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang sangat penting adalah upaya perguruan tinggi dalam memberikan sumbangsih meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik, khususnya penyelenggaraan pemilu. Syaiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.